Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Banjar TV dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali dalam program Lintas Bandua Sepekan. Minggu ini di edisi 25 Mei 2025. Dan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini serta ragam peristiwa menarik yang terjadi di seputaran kota Banjarmasin dan sekitarnya. Bersama saya Lini Astalina, berikut kami hadirkan informasi selengkapnya. Baik pemirsa, mengawali kebersamaan kita dalam Lintas Bandua Sepekan minggu ini. Pemirsa, pemerintah kota Banjarbaru membantah dugaan ketidaknetralan ASN, khususnya camat dan lurah sekota Banjarbaru pada pemungutan suara ulang wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru yang digelar 19 April 2025 lalu. Dalam sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum wali kota Banjarbaru di Mahkamah Konstitusi, Kamis 15 Mei 2025, pihak pemohon yang diwakili kuasa hukumnya menyampaikan beberapa poin gugatan, salah satunya pada poin 4 berbunyi, mayoritas aparat birokrasi, camat, lurah, RW hingga RT di seluruh wilayah Banjarbaru dijadikan relawan tim dozer yang seharusnya netral. Menyikapi hal ini, pejabat sekretaris daerah Kota Banjarbaru, Sirajoni, menyampaikan klarifikasi bahwa pihaknya sebagai penjabat pembina kepegawaian memastikan camat dan lurah maupun RT dan RW bersikap netral atau tidak memihak kepada salah satu calon. Pembina kepegawaian tentunya ingin mengklarifikasi, menjelaskan sejelas-jelasnya bahwa camat dan lurah di Kota Banjarbaru ini terhadap pelaksanaan PSU kemarin tidak terlibat sama sekali, artinya tidak memihak kepada siapapun. Nah, itu yang kami ingin sampaikan pada kesempatan. Pada poin 4 di mana di situ disebutkan mayoritas aparat birokrasi dalam kurung camat, lurah, RW hingga RT di seluruh wilayah Kota Banjarbaru dijadikan relawan tim dozer yang seharusnya netral. Nah, mungkin di sini yang perlu kami klarifikasi bahwa kami camat, lurah selama ini menyatakan kami selalu bersikap netral terhadap penyelenggaraan pemilu, pilkada ataupun PSU. Tentang PSU kemarin bahwa ada pernyataan dari seseorang yang menyatakan ada pembagian uang atau ketidaknetralan dari aparat. Terutama saya yang di paling bawah selaku ketua RT. Dengan ini kami nyatakan bahwa itu adalah tidak benar karena sikap RT di dalam petunjuk itu harus netral. Hal senada disampaikan Camat Cempaka Dedi Haryadi serta salah satu ketua RT Widodo yang kompak menyatakan tidak pernah terlibat sebagai relawan maupun terlibat politik uang. Diketahui hasil PSU Kota Banjarbaru digugat ke Mahkamah Konstitusi RI dengan dugaan melakukan pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif terkait politik uang, aparatur negara tidak netral, hingga intimidasi pemilih yang saat ini persidangannya sudah bergulir di Mahkamah Konstitusi atau MK. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Pemirsa, diberhentikan secara sepihak yang diduga tidak sesuai ADART partai. 5 ketua pengurus kecamatan Partai Golkar Kabupaten Tanah Laut mendatangi DPD Golkar Kalimantan Selatan untuk meminta menjembatani masalah mereka sehingga menemukan titik terang. Pimpinan kecamatan yang dipecat secara sepihak oleh Ketua DPD Tanah Laut pada September 2024 lalu dinilai melanggar ADART, lalu mendatangi DPD Golkar Kalsel untuk menjembatani permasalahan ini Senin 19 Mei lalu. 5 ketua PK Partai Golkar yang dipecat itu adalah pimpinan kecamatan Plehari, Tambang Ulang, Bumi Makmur, Kurau, dan Takisung. Ketua Pimpinan Kecamatan Plehari Muhtar Raden menjelaskan permasalahan tersebut berawal dari kegiatan pendidikan politik. Ia mengaku dari kegiatan itu
5 ketua PK Partai Golkar secara legal formal tidak hadir dalam kegiatan tersebut karena ketidaktahuan dan tidak adanya undangan. Lebih lanjut, dia mengemukakan berselang beberapa waktu pihaknya mendapatkan informasi DPD Partai Golkar Tanah Laut telah mengukuhkan dan melantik PK Partai Golkar yang baru. Padahal seyogianya kepengurusan mereka berakhir pada 2026 mendatang. Terlebih saat ini ada surat dari DPP Partai Golkar melarang adanya penunjukan pelaksana tugas kepada seluruh ketua DPD Golkar Kabupaten Kota se-Indonesia. Ada baru-baru inilah, beberapa hari kemarin, DPP itu mengeluarkan semacam instruksi itu berkaitan dengan soliditas di dalam tubuh partai. Kemudian ada beberapa larangan berkenaan dengan pergantian dan pemberhentian, termasuk penunjukan PLT. Jadi kami menganggap kalau kita mengacu pada instruksi dimaksud, posisi kami ini adalah tetap sebagai PK pada masing-masing kecamatan. Karena walaupun itu berbicara tentang kabupaten kota, kami bagian daripada kabupaten kota. Walaupun posisi kewilayahannya ada di kecamatan. Ada di kecamatan. Jadi kami berpandangan pemberhentian kami itu ilegal. Sekretariat DPD telah menerima surat dari perwakilan PK di Tanah Laut, dan insya Allah akan kita teruskan kepada pimpinan partai, dan semoga ini bisa ditindaklanjuti oleh pimpinan Partai Golkar. Dan mungkin Partai Golkar Provinsi perlu klarifikasi, artinya informasinya bukan hanya dari satu pihak saja, cuma kita perlu juga dapat informasi dari DPD Kabupaten Tanah Laut sendiri, duduk persoalannya yang sebenarnya gitu. Ini merupakan kedatangan kedua dari 5 pimpinan kecamatan untuk menanyakan sejauh mana proses penanganannya, karena sejak surat pertama dilayangkan Oktober 2024 lalu belum ada jawaban yang pasti. Eko Anggoro, Banjar TV. Pemirsa, Haji Muhyiddin kembali memimpin DPW PAN Kalsel usai ditunjuk langsung oleh Ketua Umum Zulkifli Hasan dalam musyawarah wilayah ke-6 karena dianggap berhasil membesarkan partai di bumi lambung Mangkurat. Muswil ke-6 DPW PAN Kalimantan Selatan secara resmi dibuka oleh Ketum DPP PAN Zulkifli Hasan Minggu 18 Mei 2025. Selain DPW Kalimantan Selatan, pelaksanaan Muswil PAN yang dilakukan secara virtual bersamaan dengan DPD PAN Jakarta, Banten, dan DPW PAN Jawa Barat. Di kesempatan ini, Zulhas menunjuk langsung Haji Muhyiddin sebagai Ketua Tim Formatur Tunggal dalam Muswil, sehingga otomatis secara aklamasi Muhyiddin kembali memimpin DPW PAN Kalsel. Dipilihnya langsung Muhyiddin bukan tanpa alasan. Selain menjabat posisi Gubernur Kalimantan Selatan, Muhyiddin menurut Zulhas sukses membesarkan partai di bumi lambung Mangkurat. Terlebih, PAN memiliki target masuk 4 besar secara nasional pada pemilu 2029 mendatang. Walaupun 2029 sudah masih jauh, tetapi pertarungan sudah mulai hari-hari kemarin, hari-hari ini dan hari-hari mendatang. Sungguh kita tidak akan menghadapi persaingan yang mudah. Tentu persaingan dalam artian positif, masing-masing partai politik ingin memenangkan pemilu karena ingin mereka memperjuangkan platform ideologi partainya. Begitu juga kita. Ya, pendek kata kita bersaing dengan teman-teman partai lain, saudara, agar kita bisa berbuat yang terbaik untuk Merah Putih, untuk Indonesia yang kita cintai. Sementara itu, usai terpilih, Muhyiddin menunjuk 5 orang anggota DPRD Kalsel dalam tim formatur untuk membentuk kepengurusan nantinya. Muhyiddin mengaku juga telah menyiapkan beragam langkah dan strategi dalam pemilu mendatang, karena dirinya menargetkan mampu menambah jumlah kursi wakil rakyat, mulai DPR RI hingga DPRD Kabupaten Kota. DPW PAN Kalimantan Selatan ini sudah mengerti trik-trik bagaimana memenangkan partai ataupun kita mendapat suara. Nah, tentu karena kita sudah dapat 3, yang akan datang insya Allah untuk DPR RI-nya
dapil 1 2, nanti dapil 2-nya 2. Jadi soalnya 4. Sekarang kan 3 nih. Nah, provinsinya kita tetap seperti dulu. Nah, akan datang mungkin wakil ketua paling enggak wakil ketua 1, wakil ketua 1 paling enggak dari provinsinya. Tetapi kabupaten kota mudah-mudahan kita mendapat hasil yang lebih memuaskan. Terpilihnya kembali Haji Muhyiddin memimpin Pankalsel disambut gembira Ketua DPD PAN Tabalong Habib Muhammad Taufani Alkaf. Ia yakin 5 tahun ke depan PAN bakal semakin maju dan DPD Tabalong siap mensukseskan program meraih target 4 besar. Kita sangat bergembira, alhamdulillah Pak Muhyiddin terpilih kembali. Terpilih kembali selaku Ketua DPW Kalsel. Dan nantinya sama-sama kita bersinergi, berkolaborasi untuk membesarkan PAN Kalimantan Selatan dan PAN-PAN nantinya di kabupaten. Untuk sama-sama membentuk tim yang solid nantinya membawa PAN baik itu di tingkat kabupaten, nantinya tingkat provinsi, dan mensukseskan juga nantinya target di Kalsel 1. Beliau kata tadi dari 1 kursi meningkat 2 kursi. Insyaallah dengan sinergi ini kita yakin kebersamaan ini saling solid. Insyaallah 2029 PAN Kalimantan Selatan kursinya semakin meningkat lagi. Usai muswil, Muhyiddin meminta seluruh DPD se-Kalsel untuk mengagendakan musda usai Hari Raya Idul Adha. Bahkan Ketua DPW menyarankan kepada DPD juga memiliki calon tunggal. Muhyiddin percaya DPD PAN di Kalsel sangat semangat membesarkan partai. Eko Anggoro, Banjar TV. Kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Yandri Susanto hadir di Desa Indrasari, Kabupaten Banjar dalam rangka penandatanganan prasasti peresmian Koperasi Desa Merah Putih dan meninjau pembangunan Koperasi Desa Merah Putih milik Desa Indrasari. Desa Indrasari, Kecamatan Martapura, Kalimantan Selatan menjadi perhatian nasional usai menggelar musyawarah desa khusus dalam rangka pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Musyawarah ini menjadi tonggak penting menuju kemandirian ekonomi desa yang diprakarsai Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Dalam arahannya, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menegaskan target nasional seluruh Koperasi Desa Merah Putih maupun kelurahan di Kalimantan Selatan sudah harus berbadan hukum paling lambat akhir Juni 2025 mendatang. Yandri juga menyampaikan apresiasi kepada warga Desa Indrasari yang telah menggelar musyawarah secara lancar dan demokratis, tertib, penuh semangat, dan mufakat. Ditambahkannya, Koperasi Merah Putih bukan program bagi-bagi uang. Pemerintah menyediakan skema pembiayaan dari BRI melalui pinjaman tanpa agunan, namun tetap melalui verifikasi kelayakan usaha. Ini bukan bagi-bagi uang cash dari Jakarta dibagi-bagi gitu, enggak ya. Ini adalah profesional, bisnis murni. Kita ingin menggerakkan ekonomi secara benar-benar taat aturan. Nah, oleh karena itu nanti misalkan Desa Indrasari tadi kita dengar 10 outlet. Apa yang dibutuhkan? Misalkan dia membutuhkan bisnis gas LPG 3 kg. Dihitung berapa kebutuhan modal untuk gas LPG. Baru nanti BRI memberikan modal tanpa agunan. Sementara itu, Bupati Banjar Saidi Mansur menyatakan Desa Indrasari layak menjadi percontohan nasional karena kesiapan dan semangat warganya. Harapannya koperasi ini akan menjadi tulang punggung ekonomi desa untuk kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah tentu berkomitmen melaksanakan, mudah-mudahan apa tadi sudah dijawab Pak Menteri bahwa fungsi pengawasan dari kegiatan koperasi ini tentu menjadi tanggung jawab Satgas dari pusat, provinsi, Pak Gubernur, daerah yaitu bupati atau maupun wali kota. Mudah-mudahan ini juga menjadi keoptimisan kami dengan semangat beliau tadi disampaikan. Tentu kami selalu bisa mendorong seluruh desa maupun kelurahan sehingga apa yang menjadi tujuan dan manfaat untuk masyarakat ini bisa benar-benar. Program Koperasi Merah Putih ini dikawal oleh Satgas Nasional, melibatkan 18 kementerian, mulai dari Menteri Desa, Menteri Koperasi, Menteri Sosial, hingga pemerintah provinsi dan kabupaten kota yang turut ambil bagian
dalam pengawasan penguatan koperasi. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Pemirsa, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Hanif Faisal Nurrafik, dalam kunjungan kerjanya di Kalimantan Selatan meninjau Kabupaten HSU dan Kabupaten Tapin, serta melanjutkan kunjungan ke Kabupaten Banjar di Bank Sampah Sekumpul Martapura. Kunjungan kerja tersebut, pemirsa, bertujuan untuk mengawal kebijakan Presiden Republik Indonesia terkait sampah di seluruh Indonesia, khususnya untuk Kabupaten Banjar di Kalimantan Selatan. Setibanya di Kabupaten Banjar, rombongan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Hanif Faisal Nurrafik, meninjau hasil pilahan sampah yang sudah dibeli dari masyarakat, serta memeriksa buku tabungan milik nasabah bank sampah. Selain itu menyerahkan bantuan CSR mobil operasional dari PT Adaro Indonesia. Hanif Faisal menyebut sesuai peraturan Presiden RI, target secara nasional pengelolaan sampah selesai di tahun 2029 sebesar 100%. Sedangkan di tahun 2025 ini ditargetkan 51,20%. Di Bank Sampah Sekumpul ini, Menteri LH menyaksikan secara langsung dua sistem yang digunakan di negara maju dalam hal pengolahan sampah, yakni melakukan koleksi pengumpulan tempat-tempat sumber sampah seperti rumah tangga, hotel, sekolah, restoran, dan lainnya. Kemudian menyiapkan collecting system, yakni peran masyarakat membawa sampahnya ke bank sampah. Bank Sampah Sekumpul ini, induk namanya, dia melayani 15 desa tadi katanya, dan kita lihat memang volumenya relatif cukup besar. Ketemu 3-4 bulan yang lalu masih kecil, hari ini sudah sangat permanen dan kita akan terus dorong. Ini pola-pola ini yang sebenarnya sangat ideal untuk dilakukan oleh negara kita. Banyak negara maju sudah selesai melaksanakan itu. Kita baru mulai, meskipun tidak mulai dari nol. Saya pikir mulai dari Tanjung tadi sampai ke Martapura, ini baru satu contoh yang saya langsung menyaksikan sendiri, dua sistem yang digunakan di banyak negara maju. Pertama, melakukan koleksi pengumpulan di tempat-tempat sumber sampah, yaitu di rumah tangga, di kawasan itu hotel, restoran, sekolah, dan seterusnya. Kemudian menyiapkan collecting system, jadi masyarakat yang membawa ke sini. Jadi dua langkah ini sudah saya rasa cukup untuk menginisiasi kita semua. Ini kegiatan masih disupport oleh Dinas LH Kabupaten Banjar. Harapan saya melalui Pak Wakil Bupati, maka startup semacam ini kita perlu dorong. Kita perlu berikan kewenangan kepada Ibu Dewi CS, Bank Sampah Sekumpul ini, untuk mengelola sampah di kawasannya. Sementara itu, Direktur Bank Sampah Sekumpul Dewi Heldayati mengungkapkan pihaknya ingin menunjukkan bahwa di Kabupaten Banjar ada pengelolaan sampah yang seharusnya didukung oleh pemerintah dan lainnya untuk mengurangi timbunan sampah. Ia menginginkan agar olahan sampah ini dapat diproduksi sendiri, mengingat jumlah nasabah aktif 1.500 orang, 100 lebih sekolah, dan 15 desa, dengan jumlah sampah tertinggi mencapai 7 ton sebulan. Kita tentu arahnya ke industri. Kita nggak lagi harus edukasi masyarakat, tapi bagaimana di tempat kita punya industri persampahan yang besar. Kita mengolah sampah sendiri, menjadikan biji plastik sendiri, kemudian menjadikan dia bahan baku sendiri, dan jadikan olahan yang langsung ke pasar. Seperti misalkan pembuatan sedotan, kemudian bak mandi dan segala macam yang dari bahan-bahan ini, semua kan dari bahan itu. Nah, kita harus ke arah situ, tidak lagi kita harus mengirim ke Pulau Jawa. Nah, jadi kita nggak hanya bahan baku lagi di sini, tapi kita bagaimana pengolahannya sudah jadi. Itu yang harapan kami ke depannya, sehingga harga sampah yang kita beli dari masyarakat pun bisa meningkat, dan minat masyarakat juga otomatis meningkat. Kedepannya, untuk menjadikan industri sampah yang besar dan berproduksi sendiri, Bank Sampah Sekumpul menantikan bantuan alat produksi agar tidak perlu lagi mengirim ke luar pulau untuk pengolahannya. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Baik pemirsa, Lintas Bandua Sepekan akan segera kembali dengan ragam informasi lainnya. Di antaranya, owner Mama Khas Banjar lepas dari segala tuntutan. Tetaplah bersama kami di Lintas Bandua Sepekan.